Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Mutia dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 2A. Di sini saya akan menceritakan kisah tentang Nabi Lut alaihi salam. Quran surat Asy-Syura ayat 160 sampai 161. Nabi Lut berhijrah bersama pamannya Nabi Ibrahim menuju Mesir. Lalu mereka tinggal di sana beberapa lama. Kemudian mereka memutuskan kembali ke Palestina. Di tengah perjalanan menuju Palestina, Nabi Lut meminta izin kepada pamannya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam untuk pergi menuju negeri Sadum di dekat Laut Mati di Yordan, karena Allah telah mengutusnya sebagai nabi dan rasul untuk negeri tersebut. Dan Nabi Ibrahim pun mengizinkannya. Lalu Nabi Lut pun pergi ke Sadum dan menikah di sana. Ketika itu, akhlak penduduk Sadum sangat buruk. Mereka tidak menjaga dirinya dari perbuatan maksiat dan tidak malu berbuat kemungkaran, serta mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelumnya di alam semesta ini. Mereka mendatangi laki-laki untuk melepaskan syahwatnya. Saat itu, Nabi Lut mengajak penduduk Sadum untuk taat dan beriman, serta meninggalkan perbuatan keji itu. Beliau berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan sekali-kali aku tidak meminta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." Quran surat Asy-Syura ayat 160-161. Tetapi kaum Lut tidak peduli dengan seruan itu, bahkan mereka bersikap sombong serta mencemooh Nabi Lut. Meskipun begitu, Nabi Lut tetap bersabar, tidak putus asa. Ia tetap mendakwahi kaumnya, mengajak dengan bijaksana dan sopan. Ia melarang mereka untuk melakukan perbuatan keji. Mereka pun mengancam akan mengusir Nabi Lut karena ia adalah orang asing. Nabi Lut pun marah terhadap sikap kaumnya. Ia dan keluarganya yang beriman menjauhi mereka, kecuali istrinya. Istrinya memilih kafir dan ikut bersama kaumnya. Kemudian Allah mengutus 3 malaikat dalam bentuk manusia yang sangat tampan. Lalu mereka terlebih dahulu mengunjungi Nabi Ibrahim untuk menyampaikan kabar gembira bahwa Allah akan mengkaruniakan anak dari istrinya yaitu Sarah yang bernama Ishak alaihissalam. Kemudian para malaikat berangkat menuju rumah Nabi Lut. Saat itu Nabi Lut mengkhawatirkan keadaan mereka. Tidak ada yang tahu tentang kedatangan mereka kecuali istrinya. Hingga akhirnya istri Lut pun keluar rumah dan memberitahukan kaumnya bahwa Nabi Lut kedatangan 3 pemuda tampan. Kaumnya pun datang ke rumah Nabi Lut. Mereka berharap dapat bersenang-senang bersama kaumnya itu. Nabi Lut menghalangi mereka. Nabi Lut juga mengatakan bahwa Allah telah menciptakan manusia untuk menyalurkan syahwat mereka. Saat itulah para tamu Nabi Lut memberitahukan siapa mereka sebenarnya dan bahwa mereka itu bukanlah manusia tetapi malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengazab kaum Nabi Lut yang fasik itu. Kemudian malaikat meminta Nabi Lut untuk pergi bersama keluarganya pada malam hari, karena pada pagi hari Allah akan memberikan azab kepada kaumnya. Di malam hari, Nabi Lut beserta keluarganya pergi meninggalkan negeri Sadum. Lalu tibalah waktu subuh, maka Allah mengirimkan kepada mereka azab yang pedih. Negeri tersebut bergoncang dengan goncangan yang sangat keras. Seorang malaikat mencabut negeri tersebut menggunakan sayapnya dan mengangkatnya keras ke langit, lalu dibantingkan negeri itu. Bagian atas menjadi bawah, bagian bawah menjadi atas. Kemudian mereka dihujani batu yang sangat panas secara bertubi-tubi. Allah menyelamatkan Nabi Lut dan keluarganya, kecuali istrinya, serta Allah jadikan Nabi Lut dan keluarganya menjadi teladan dalam kesucian. Sedangkan kaumnya menjadi teladan buruk dan pelajaran untuk generasi selanjutnya. Allah berfirman, "Dan kami tinggalkan kepada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut pada siksa yang pedih." Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 37. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.